Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien, khususnya yang diabetes, yaitu, "Dok, boleh nggak pakai herbal ini? Atau herbal ini ada pengaruhnya nggak? Bagus nggak pakai herbal atau suplemen ini?" Nah, kali ini kita akan bahas herbal atau suplemen apa yang terbukti bisa menurunkan gula darah. Ya, maksudnya buktinya adalah dari publikasi ilmiah atau dari penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Dan dari informasi yang saya cari, ternyata saya bisa mengumpulkan sekitar 8 herbal atau suplemen yang benar-benar terbukti bisa menurunkan gula darah. Dan kita bisa coba ini di tahun 2024. Oke, sudah siap? Mau tahu apa aja? Ayo kita simak. Yang pertama itu adalah ginseng. Nah, pasti sudah pernah dengar dong ginseng, terutama yang dari Korea. Nah, ternyata tidak semua ginseng itu sama. Sudah dibandingkan ada ginseng dari Amerika, dari Eropa, kemudian dari Asia gitu ya, dari Korea gitu. Nah, ternyata dibandingkan tidak semua ginseng itu efeknya sama dan tidak semua bisa menurunkan gula darah. Dan ternyata yang penurunan gula darahnya paling tinggi itu adalah ginseng dari Amerika. Namanya Panax quinquefolius. Ya, seperti itulah namanya. Jadi kalau Anda beli suplemen ginseng yang tujuannya untuk menurunkan gula darah, itu pastikan ginseng yang dari Amerika. Nah, ternyata dibuktikan banyak publikasi menunjukkan bahwa ginseng Amerika ini bisa mengontrol gula darah, terutama untuk menurunkan gula darah puasa. Dan bisa juga meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi diingat sekali lagi tidak semua itu sama, dan ternyata penurunannya juga sebenarnya tidak terlalu besar tapi lumayan bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi kalau mau coba silakan. Ya, tapi hati-hati konsultasi dulu dengan dokter Anda. Nah, berikutnya adalah suplemen yang banyak penelitiannya juga sekarang itu adalah krom atau kromium. Ya, ini adalah satu mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme, terutama untuk karbohidrat dan lemak. Nah, tubuh itu bisa merespon insulin dengan adanya krom ini. Jadi kalau kromnya kurang, respon insulinnya biasanya terganggu. Kalau kromnya cukup, biasanya responnya jadi lebih baik. Nah, karena dia bisa membantu tadi respon insulin tadi, ya, tubuh merespon insulin dengan baik ya, meningkatkan kinerja reseptor sel, itu dia bisa membantu kita menurunkan kadar gula darah, terutama gula puasa. Ya, gula darah puasa. Dan bahkan di beberapa publikasi menunjukkan bahwa krom itu bisa menurunkan A1C paling nggak 0,5%. Ya, lumayan daripada enggak ya. Jadi kalau misalkan Anda mau coba krom, ini cukup disarankan, tapi harus berhati-hati sekali lagi. Konsultasi dulu dengan dokter Anda. Kemudian magnesium. Ya, magnesium ini salah satu elemen mineral penting juga, dan dia berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin. Dan dia juga bisa membantu meningkatkan kinerja otot, saraf, kemudian menjaga kesehatan jantung, ya, terutama irama jantung ya, yang gangguan irama jantung pakai magnesium itu biasanya terbantu ya, jadi lebih teratur gitu ya. Terus meningkatkan imunitas, juga meningkatkan kekuatan tulang. Dan dia ada di sayuran, terutama yang warnanya hijau gitu ya. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, tapi hati-hati dalam penggunaan magnesium karena dia juga punya efek samping seperti diare, kemudian mual, nggak nafsu makan, ya, terus ototnya jadi lemes, sulit bernapas, tensinya rendah, kemudian detak jantungnya jadi tidak teratur, dan kebingungan. Ya, tadi saya udah sampein kalau yang irama jantungnya tidak teratur pakai magnesium itu bisa jadi lebih teratur, tapi kebalikannya juga bisa terjadi ya. Kalau kita irama jantung udah bagus pakai magnesium itu malah bisa jadi tidak teratur gitu. Hati-hati. Dan magnesium ini juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan, terutama obat-obatan yang bekerja di sistem jantung dan pembuluh darah. Misalkan kita pakai obat hipertensi, pakai obat untuk gagal jantung, itu bisa berinteraksi, bisa menurunkan atau bahkan meningkatkan efek dari obat-obatan tersebut. Jadi hati-hati kalau pakai magnesium, usahakan konsultasi dulu dengan dokter Anda. Nah, berikutnya adalah yang pasti Anda sering dengar juga adalah kayu manis ya, atau cinnamon. Nah, kayu manis ini terbukti bisa menurunkan gula darah puasa. Selain gula darah, dia juga bisa menurunkan lemak kolesterol seperti trigliserida, LDL, dan kolesterol total. Dan dia juga bisa membantu kita membakar lemak, ya, lemak-lemak tubuh, ya. Kemudian juga lemak di dalam organ atau namanya lemak
visceral, dan bisa membantu menurunkan indeks massa tubuh. Jadi Anda yang juga punya masalah dengan berat badan berlebih gitu misalkan, pengen diturunin, bisa juga coba kayu manis. Dan bagusnya buat yang diabetes, ini bisa membantu kita menurunkan A1C. Walaupun penurunannya itu bervariasi, maksudnya ada yang turunnya banyak, ada yang turunnya sedikit. Nah, tapi yang jelas kayu manis juga bisa membantu kita meningkatkan produksi insulin di dalam tubuh kita. Nah, selain produksinya meningkat, si kayu manis juga membantu kita meningkatkan atau menurunkan resistensi insulin. Jadi meningkatkan sensitivitas dan menurunkan resistensi insulin. Dan dampak terbesar itu orang yang minum kayu manis atau pakai kayu manis untuk suplemen, itu kalau kita BMI atau indeks massa tubuhnya di atas 27 atau yang overweight. Jadi orang-orang yang overweight dengan yang berat badannya normal sama-sama dikasih kayu manis. Yang mana yang dampaknya positif paling besar adalah orang-orang yang kelebihan berat badan. Jadi kalau Anda punya kelebihan berat badan, bagus banget kalau mau coba kayu manis. Bisa ditaruh di kue, di makanan, atau di minuman ya. Bisa dijadikan serbuk minuman atau boleh juga diminum sebagai kapsul herbal gitu ya. Dan satu lagi ya, suplemen atau herbal yang mungkin Anda belum banyak yang tahu, yaitu lidah buaya. Ya, lidah buayanya tahu, tapi baru kali ini dibahas sebagai suplemen untuk menurunkan gula darah ya. Ternyata lidah buaya itu punya senyawa namanya fitosterol. Fitosterolnya ini bisa menurunkan gula darah dan A1C. Nah, selain dia menurunkan gula darah, juga meningkatkan penyimpanan dan pemanfaatan glukosa. Jadi metabolisme kita juga meningkat gitu. Dan dia juga punya sifat antioksidan. Seru ya, lidah buaya, simple tapi bisa banyak manfaatnya. Nah, yang berikutnya, herbal yang mungkin Anda sudah banyak nih di Indonesia juga yang memproduksi juga, namanya Gymnema. Gymnema sylvestre ini memang sudah banyak publikasinya menurunkan kadar gula darah ya, terbukti gitu ya. Dan cara kerjanya adalah dia membuat apapun yang kita makan yang rasanya manis itu jadi terasa kurang manis. Nah, jadi kalau kita senang yang manis-manis, pakai Gymnema ini makan yang manis jadi kurang manis. Jadinya kita jadi kurang selera gitu. Nah, karena kurang selera jadi kita makannya jadi lebih sedikit. Nah, makan lebih sedikit jadi kita yang masuk juga jadi lebih sedikit dan mengurangi gula darah. Nah, selain dengan cara seperti itu, Gymnema juga punya fungsi lain untuk mengurangi penumpukan lemak di dalam tubuh kita. Ya, lemak-lemak yang menumpuk itu diturunkan, dan dia juga bisa membantu menurunkan berat badan. Karena apa? Tadi gula darahnya bisa turun, dan lemak-lemak yang sudah menumpuk ini juga bisa dikurangin ya, dibakar gitu ya. Dan si Gymnema ini juga katanya bisa mencegah kerusakan organ-organ dalam ya, terutama yang rusak karena diabetes, misalkan ginjal, kemudian jantung ya, otak gitu ya. Nah, sayangnya bagi Anda yang sudah pakai insulin, sebaiknya jangan pakai Gymnema. Karena apa? Karena insulin kerjanya menurunkan gula darah dengan cepat, Gymnema juga. Takutnya apa yang dikhawatirkan adalah Anda bisa terjadi hipoglikemi. Jadi banyak orang yang hipoglikemi itu tidak sadar kalau dia hipoglikemi karena dia biasanya pakai insulin gitu ya. Terus mencoba herbal, tapi nggak konsultasi ke dokter dulu. Jadinya apa? Gula darahnya turun terlalu rendah, jadinya dia hipoglikemi. Hati-hati gitu. Jadi sebelum pakai apapun, tolong konsultasi dulu, jangan sampai ada interaksi atau malah efeknya membahayakan. Nah, berikutnya yang sudah banyak di Indonesia juga, kelabat, pernah dengar ya, atau fenugreek kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ini biasa dipakai sebagai bumbu masakan. Ternyata kelabat itu terbukti ya, walaupun tidak sebanyak yang lain untuk pembuktiannya ya, tapi kelabat ternyata terbukti bisa menurunkan gula darah dan mencegah diabetes. Gitu. Caranya gimana? Dia mengurangi penyerapan gula darah dari saluran cerna yang masuk ke dalam darah itu jadi lebih sedikit. Berikutnya apalagi? Nah, ini yang paling simple, paling gampang tapi efeknya lumayan besar, yaitu apa? Serat ya, fiber ya. Nah, manusia itu disarankan setiap hari untuk makan 22-34 gram serat paling minimal. Ya, jadi lebih dari itu lebih bagus. Nah, dapat dari mana? Biasanya dari sayuran, dari buah gitu ya. Nah,
Fungsinya apa? Serat itu mengontrol gula darah setelah makan, postprandial, ya, gula darah PP gitu ya. Biasanya ketika kita habis makan, itu gula darah akan melonjak karena apa? Dari makanan gulanya masuk ke dalam darah. Ya, makan yang kita makan akan diubah menjadi glukosa, glukosanya masuk ke dalam darah. Nah, itu biasanya naiknya tinggi sekali. Nah, tapi kalau kita makan serat, ya entah dari sayur, dari buah, atau dari serat-serat yang tidak larut, itu kita bisa mengurangi penyerapan gula darahnya. Nah, gula yang di darah itu serapannya kurang kalau ada seratnya. Jadi makanan yang kita makan itu ditahan sama serat supaya tidak semuanya larut menjadi gula darah. Nah, salah satu serat yang sering dipakai ya untuk misalkan di minuman fiber atau di makanan yang mengandung serat ya, untuk yang kemasan atau yang diresepkan itu adalah mengandung biasanya namanya psyllium. Psyllium itu adalah suplemen serat larut gitu. Nah, selain yang psyllium, Anda juga bisa dapat serat dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, atau oatmeal. Tapi ingat sekali lagi, pakailah oatmeal yang dimasak, bukan oatmeal yang instan. Ya, kalau oatmeal yang diseduh dengan air panas itu namanya oatmeal instan. Itu biasanya gulanya malah banyak gitu ya, malah berbahaya. Gitu. Nah, kalau yang dimasak itu lebih banyak seratnya ya. Nah, itulah kegunaan serat yang bisa membantu kita menjaga gula darah setelah makan. Dan itulah 8 herbal yang mungkin ya, herbal dan suplemen yang mungkin bisa kita coba di tahun 2024 ini. Tapi sekali lagi saya sarankan Anda konsultasi dulu dengan dokter Anda sebelum mencoba suplemen atau herbal ini. Jangan sampai malah nanti efeknya menjadi berbahaya yang tidak diinginkan. Oke, saya Dr. Uli. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.